Ya pemirsa, melanjutkan dialog kita dengan Pak Amara dan juga Bang Ensa. Saya mau ke Pak Amara, bagaimana kemudian penjelasan dari Pak Prabowo, apakah ada nantinya upaya negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kebijakan Donald Trump? Yang pertama adalah Pak Presiden mengatakan bahwa satu, beliau yakin fundamental ekonomi kita kuat. Bahwa soal bursa saham itu turun naik kan hal yang biasa. Tapi yang beliau sampaikan bahwa bagaimana memperkuat ekonomi domestik. Ya, jadi kan memang yang terkena dampak ini tekstil, sepatu dan furniture ya memang padat karya memang. Dan itu beliau akan melihat perbaiki apa yang jadi tuntutan dari Amerika. Memang kalau lihat neraca perdagangan kita kan 38,3 miliar dolar, sementara kita surplus 17,9. Ya kita untung 17,9. Itu yang kan yang dituntut oleh Presiden Trump dengan tarif 10% plus resiprokal 32%. Jadi beliau sudah menunjuk Pak Menko Airlangga untuk ke sana untuk melakukan komunikasi dan negosiasi. Di sisi lain beliau juga melihat ke dalam juga untuk memperbaiki diri yang mana yang memang menjadi tuntutan mereka. Gitu. Apakah Presiden Prabowo juga mengungkapkan langkah-langkah selanjutnya akan ditempuh dengan hubungan dengan yang menarik adalah bahwa beliau yakin dengan Danantara bahwa misalnya apa yang terjadi bahwa dampaknya pasti ada, tapi beliau juga bisa ada solusi satu misalnya Danantara yang akan masuk di istilahnya food, energi dan water. Jadi ada soal sumber pangan, soal sumber energi dan air ini beliau akan besar-besar masuk Danantara masuk di situ dan itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Demikian juga MBG dan ada sekarang dari berbagai kegiatan itu kalau lihat kemarin grafiknya itu beliau optimis bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru itu sekitar hampir 17,8 juta orang gitu. Gitu. Jadi kami melihat sama sekali tidak ada kekhawatiran dari beliau dan beliau demikian optimis bahwa yakin bisa mencapai pertumbuhan 8%. Isu-isu yang banyak dibahas salah satu beliau tanya bebas sampai salah satu soal RUU perampasan aset gitu. Memang beliau bilang masih berkomunikasi dengan partai lain. Tapi yang beliau lakukan kan langsung juga bahwa aset yang sebelumnya dari tindak korupsi itu kan langsung udah diambil alih soalnya aset sawit 1 juta hektar mungkin bisa nambah lagi 2 juta hektar gitu. Berarti salah satu sektor pangan juga tentunya masih menjadi ujung tombak perekonomian di era Pak Prabowo ya Pak? 3 yang disampaikan Pak Prabowo adalah satu adalah food, energi, water gitu. Jadi suasana pangan, energi dan air, ketersediaan air. Karena ini memang kalau negara kuat itu memang mesti kuat di sini gitu. Penasaran juga Pak, ada kan salah satu jurnalis senior yang menanyakan mengenai RUU TNI ini yang sempat menjadi polemik. Bagaimana respon dari Pak Prabowo? Yang ditanya oleh Mbak Uni yang menanyakan harus kan kita mesti nyampaikan bukan yang beliau yang menanyakan, Mbak Uni yang nanya soal prosesnya. Dan beliau menjawab seterbuka mungkin bahwa misalnya kalau soal kan hanya 2 pasal. Satu soal jabatan, nambah masa dinas gitu. Dan beliau bilang kan tidak mungkin kalau terlalu cepat pergantian panglima atau itu akan menyulitkan. Itu satu. Kedua, soal jabatan bagi TNI yang diributkan, itu kan memformalkan yang sudah ada. Misalnya kepala Basarnas kan dari dulu TNI, BNPB juga dari dulu TNI gitu. Ada beberapa yang memang dari dulunya juga TNI, dan sekarang diformalkan dan hanya 14. Kalau ditanya Jaksa Agung kan memang juga ada jaksa militer. Kalau dibilang hakim Mahkamah Agung ya memang ada hakim militer gitu. Jadi beliau meminta juga tidak mendikotomi gitu dalam hal ini. Siapa yang terbaik, siapa yang paling tepat, yang paling tepat dalam posisi yang tepat gitu. Tidak melihat latar belakang dari apakah itu dari militer atau sipil gitu. Yang baik, Bang Ensa, saya sebenarnya penasaran nih. Saya mau ditanya gitu. Saya punya 2 pertanyaan. Baik. Yang pertama gini Bang. Pada saat Pak Prabowo menerima pertanyaan itu, gestur beliau tuh gimana tuh? Biasa nggak? Biasa beliau jelaskan gitu. Beliau jelaskan dan terus di challenge juga sama Mbak Uni. Terus tadi dia bilang gini, beliau menjawab bahwa kita lihatlah, kita fair gitu lah. Survei yang paling tinggi siapa sih sekarang? Diakui memang TNI yang paling tinggi kan? Itu dikunci sama itu. Oh gitu. Pertanyaan kedua apa Bang? Pertanyaan kedua, ini sih buat semua. Kalau lihat Mbak Nana juga, Mbak Nana siap. Mbak Nana kan siap juga kan.
ngejar gitu, ngejar. Dan beliau tenang juga, beliau akan jalan bahwa saya akan baca soal RUU Polri itu gitu. Satu lagi, ada nggak yang dilewatin pertanyaannya nggak Nggak ada. Semuanya dijawab. Canggih juga nih Presiden. Jadi sampai saat terakhir itu saya menanyakan, saya minta Presiden, saya tuh pertanyaannya, beliau bilang selesai. Dikasih juga, Pak Presiden, Timnas Indonesia berpeluang besar masuk Piala Dunia. Apakah Bapak Presiden akan memberikan bonus dan atau penghargaan kepada Timnas bila masuk Piala Dunia? Beliau pasti itu. Itu. Oke. Menarik. Jadi ternyata ada olahraganya juga yang dibahas di sana. Beliau juga kan beliau nggak tahu, kita nanya orang ada daftar pertanyaan. Ada banget ya berarti. Gitu. Mungkin tadi bahwa aturan waktunya dari jam 9 sampai jam 11 karena beliau kan langsung mau ke Kuala Lumpur ketemu seperti diberitakan. Anwar Ibrahim ya. Akhirnya mundur ke Kuala Lumpur sampai jam 1 kurang gitu. Malah jam 1 karena foto-foto lagi jam 1. Jadi ini bisa dikatakan memang perbincangan kemarin itu nggak ada emosi. Sersansu lah. Apa tuh? Serius, santai, sukses gitu. Oh gitu ya. Jadi nggak ada emosi-emosi. Nggak ada. Wah dikejar, tahu dong Najwa Shihab kan, tahu dong Uni kan ngejar. Kan beliau sampaikan nggak, Bang Mara, kenapa 6 jurnalis ini yang diundang, 6 Pemret ini yang diundang? Itu kan Wamen Angga. Saya mau tahu aja. Kayaknya Bang Hensa atau enggak. Bang Hensa mau diundang juga kali Pak Mara. Mungkin maksud Bang Hensa kayaknya mau diundang juga atau gimana? Karena hal ini kan hal baru ya. Belum pernah Presiden, terus terang saya tidak pernah menyangka bahwa Presiden Prabowo akan seintens ini komunikasinya dengan media. Kemarin yang pertama, kemudian sekarang yang kedua, kan pada saat yang pertama dia sudah mengatakan tuh 14 bulan sudah 14 bulan nggak ketemu, terus sekarang ketemu, nah ini sekarang ketemu lagi. Jadi itu surprising buat saya, seorang Prabowo, Presiden Prabowo ini sedemikian menghargai wartawan. Kemudian yang kedua, seterbuka ini gitu komunikasinya. Makanya saya benar-benar pengen lihat tuh nanti tayangan keseluruhan dari pertemuan ini. Nah, mungkin juga ya Pak Prabowo akan mengundang media-media lain yang belum diundang, atau juga mungkin juga enggak gitu. Kenapa kalau enggak? Kalau enggak kan waktu kan makin lama kan makin banyak, makin padat acara-acara yang ada di Pak Prabowo. Aja ya. Tapi satu hal juga, saya kok begini ya, pada saat Pak Prabowo mau berinteraksi dengan wartawan, dengan media, ada satu yang ingin mungkin diklarifikasi oleh beliau, bahwa kan sebelumnya ada desas-desus pemerintahan Pak Prabowo tidak menghargai jurnalistik, tidak menghargai jurnalisme. Kemudian mengkebiri demokrasi karena jurnalisme yang terancam, terus kemudian gitu-gitu yang cerita kemarin yang kepala babi. Artinya mau menunjukkan bahwa terbuka dan ternyata transparansi. Langsung diklarifikasi oleh beliau, gitu ya. Tidak melalui pembantu-pembantunya lagi. Saya klarifikasi nih, saya menghargai jurnalisme, saya menghargai jurnalistik. Saya undang Pemret-Pemret X ini berbicara langsung dengan saya tanpa saya harus meminta store dulu pertanyaannya, kan biasanya itu standar pejabat gitu kan. Kalau mau interview mana pertanyaannya? Nah ini Pak Prabowo enggak. Nah ini enak nih buat TV One. Nanti kalau ada one-on-one interview dengan pejabat manapun, minta pertanyaan, Presiden aja enggak, masa ada minta pertanyaan sih? Gimana? Atau ini ada upaya dari Pak Presiden untuk menyentil pihak-pihak yang kemarin sedikit bermasalah dengan masalah komunikasi? Iya, latar belakang kontroversi para pembantu nih. Saya kan bukan Pak Prabowo. Ya, tapi melihatnya seperti apa? Nah itu kan tadi udah saya jelaskan tuh. Tidak lagi melalui pembantunya. Beliau langsung. Jadi inisiatif Wamen Angga diiyakan oleh Presiden Prabowo dan langsung nyata gitu. Dihadirkan Pemret-Pemret yang kritis terhadap beliau. Kan bisa aja kalau mau nyari aman, Pemret-Pemret yang gak kritis lah. Pemret-Pemret yang udah oke lah sama Presiden gitu. Ini kan yang dihadirkan nih Bang Lalu Mara, Udi Lubis, lu bersahabat, sangat sepak bola nih kan, Najwa Shihab gitu kan, Alvito Dinova kan, maksud saya ini adalah prominent media yang memang menjaga aspirasi
publik gitu ya. Betul. Gitu, termasuk aspirasi sepak bola Indonesia. Bang Mara ini takut banget dibilang kritis, Bang. Enggak, tapi kan sebetulnya ciri khas seorang pemret itu. Dia bukan hanya jurnalisme yang dijaga, bukan hanya jurnalistik yang dijaga, tapi bagaimana demokrasi ini dijaga dengan caranya masing-masing. Ya, TV One juga dengan caranya kan. Ada juga pembahasan terkait Kabinet Merah Putih, Pak Mara, kemarin. Beliau Apakah puas. ada reshuffle? Beliau puas dan senang dengan kekompakan dengan hasil kerjaan kan. Justru apa yang kemarin beliau sampaikan kan hasil dari 130 hari ini kan banyak yang gratis. Salah satunya kan soal baru pertama kali dalam sejarah kan cek kesehatan gratis. Ya, betul. Massal. Iya. Dan soal makan bergizi gratis ini kan nggak gampang. Bisa tepat waktu delivernya dengan massal begini kan juga luar biasa. Berarti Banyak hal yang tidak ada isu-isu reshuffle yang Aman, dibahas ya Pak ya? Nggak ada sama Tidak sekali. ada. Tapi yang terkait Dan beliau kan selalu menjelaskan bahwa ini semua kompak. Gitu. Saya mau klarifikasi lah. Memang Bang Mara ini pernyataannya sejuk. adem gitu. Random ya. Oke, Bang. Baik, dikit dong Pak Mara, ada bocoran juga nggak ketemu Mega nasi goreng kemarin? Yang beliau sampaikan satu Mbak Retno dari SCTP menanyakan soal Mas Didit putra beliau yang Oh itu iya, menarik iya, tuh. menarik. Ketemu ya, Iya. betul. dan ya beliau bilang bahwa memang beliau meminta bilang harus bergaul sama semua, tidak usah lihat hubungan misal kalau ada yang kritik beliau ini seperti kayak beliau aja kan biasa aja Terbuka jadi begitu terbuka. ya. Malah beliau saya baru tahu juga di situ bahwa yang desain pakaian pengantin putrinya Pak Anies rupanya Mas Didit. Mas Didit. Jadi beliau bergaul dengan semuanya gitu. Tapi itu inisiatif Pak Prabowo atau inisiatif Mas Enggak, Didit? dia memang tipikalnya Mas Didit. Dia hanya ngasih tahu, oh ya silakan aja gitu. Baik, Itu baik. sendiri tuh benar tuh dia. Inisiatif Bang Ensa gitu. Baik, terima kasih Bang Ensa atas waktunya Terima pada pagi hari kasih, ini. Bang Ensa, Kalau untuk Pak Pak Mara, Mara. tahan dulu Mbak Mala. Aura kasih Piara Angsa. Cakep. Terima kasih Pak Lalu Mara Satria Wangsa atas waktunya pagi hari ini. Boleh juga tuh. Bang Ensa juga dong. Tunggu nih Bang Ensa. Coba handset bisa nggak langsung loh? Pasti dia nyiapin nih. Kalau handset bisa langsung nggak? kasih. Bisa. Ayo coba. Aura kasih naik motor Satria. Cakep. Terima kasih Henry Satria. Ya, boleh lah. Oh, ya kan? Sah. Udah. Sah, udah boleh. Hati-hati disomasi tuh kalau lucu-lucu gitu sekarang disomasi. Aduh, susah juga jadi aktor TV. Rempet. Belok terus pokoknya. Baik, terima kasih Pak Mara dan Terima juga Bang kasih, Ensa atas Pak waktunya Mara. pagi hari ini di Apa Kabar Selalu. Indonesia Pagi. Dan pemirsa, sesaat lagi kami juga akan kembali dengan sejumlah informasi menarik. Salah satunya di mana arus balik juga masih tinggi di beberapa wilayah di Indonesia. Sesaat lagi, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.